Halo semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan masuk ke materi persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri ini kita akan ulas, ada 3 bagian nanti, yaitu nanti adalah persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, untuk awal, ya, kali ini kita akan masuk di persamaan sinus. Ya, kita coba dulu dari persamaan sin X sama dengan setengah. Ya, dari persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah, ini kita diminta menentukan ya, nilai X yang memenuhi. Kita diminta menentukan sudutnya itu berapa ya, supaya nilai sinusnya itu sama dengan setengah. Nah, selama ini yang kita tahu ya, kalau sin X sama dengan setengah mudah sekali. Anda bisa menemukan 30 derajat. Ya. Atau kalau misalkan di kuadran kedua 150 derajat. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan di antara domain negatif 360 derajat itu sampai 360 derajat. Nah, berarti tidak hanya sekedar 30 dan 150 derajat. Baik, sekarang coba kita cari ya, kita coba dengan menggambar. Di matematika wajib ya, kita sudah belajar tentang grafik sin X. Nah, sekarang kita coba terapkan itu ya, kita pakai grafik sin X untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi dari persamaan sin X sama dengan setengah. Mari kita lukis ya. Jadi gambar grafik sin X itu seperti yang tampak di layar kalian ya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai X itu caranya bagaimana? Dipotongkan dengan garis Y sama dengan setengah. Garis Y sama dengan setengah itu adalah seperti yang berwarna biru itu. Nah, di sana tampak perpotongan antara garis yang merah, kurva yang merah dengan garis yang biru. Nah, perpotongan yang pertama 30 derajat. Kemudian ada lagi 150 derajat. Nah, selain itu masih ada juga negatif 210 derajat. Negatif 330 derajat. Nah, berarti dari sini artinya apa? Oh, berarti untuk sin X sama dengan setengah, nilai X yang memenuhi adalah negatif 330 derajat, negatif 210 derajat, 30 derajat, dan 150 derajat. Itu untuk nilai X yang memenuhi di dalam domain dari negatif 360 derajat hingga 360 derajat. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, tentunya untuk menyelesaikan ini kita tidak harus selalu dengan grafik. Ya, kita coba mencari penyelesaiannya tanpa memanfaatkan grafik. Kita akan mencari rumusnya. Ya, berangkat dari grafik dulu. Ya, grafik sin X seperti yang tampak di layar kalian. Kemudian karena sin X sama dengan setengah, itu artinya grafik Y sama dengan sin X berpotongan dengan garis Y sama dengan setengah. Jadi yang horizontal itu. Nah, di sana tampak perpotongannya 30 derajat, 390 derajat, dan 750 derajat. Nah, di sini saya tampilkan dulu yang 3 titik ini. Ya. Nah, kemudian kita coba mencari polanya. Ya, polanya. Jadi 30 derajat, 390 derajat, dan 750 derajat. Itu kalau kita amati itu dia membentuk pola. Yang pertama 30 ditambah 0 kali 360. Kemudian untuk yang X sama dengan 390 dibentuk dari 30 derajat ditambah 1 kali 360. Kemudian yang 750 itu adalah 30 ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, yang warna biru di sana 0, 1, 2. Nah, itu adalah bilangan bulat. Jadi, kita bisa menentukan polanya untuk X sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Mana K-nya adalah anggota bilangan bulat. Nah, kalau kita amati dari grafik itu, tidak hanya 3 titik itu, masih ada titik yang lain. Ya. Nah, titik apa? Mari kita lihat grafiknya.
kita gambar ulang berpotongan dengan Y sama dengan setengah, itu 3 titik tadi. Nah, titik berikutnya adalah 150 derajat, 510 derajat, negatif 210 derajat yang ada di bagian kiri layar kalian. Nah, di sini saya beri warna biru. Nah, 3 nilai X ini juga memiliki pola. Polanya apa? Nah, ini 180 kurangi 30 ditambah 0 kali 360. Yang 510 itu 180 kurangi 30 ditambah 1 kali 360. Sedangkan yang ketiga 180 kurangi 30 ditambah negatif 1 kali 360. Nah, yang warna biru itu 0, 1, min 1 itu kan bilangan bulat ya. Jadi untuk menentukan polanya secara umum itu 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Ya. Nah, dari grafik yang pertama tadi dan grafik yang kedua ini ya kita bisa simpulkan ya dari kedua penyelesaian tadi nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sin X sama dengan setengah itu adalah sin X sama dengan setengah ya. Yang ruas kiri sama dengan sin X, yang ruas kanan kita juga samakan persamaannya sin juga. Jadi ya kalau yang kiri sin maka yang kanan juga sin. Sin X sama dengan 30. Nah, yang pertama adalah X sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan nilai X yang kedua 180 dikurangi 30 derajat tambah K kali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Nah, untuk menentukan K ini kita harus bulat ya, nggak boleh bilangan desimal, pecahan nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat secara umum? Nah, di sini saya mengatakan sebagai persamaan dasar sinus. Bentuk umumnya penyelesaian persamaan sinus adalah ya berdasarkan kasus tadi untuk sin X sama dengan sin alfa derajat. Yang pertama kita ikuti pola tadi yaitu X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 90 derajat. Kemudian untuk ekspresi yang kedua yaitu 180 derajat dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kedua rumus ini ya itu jika sudutnya dalam derajat. Terkadang dalam persamaan trigonometri itu yang dibicarakan itu tidak derajat tetapi dalam bentuk sudut pi radian. Maka untuk penulisannya tinggal diganti saja ya untuk sudut radiannya ya yang semula 360 derajat kamu ganti dengan 2 pi ya. Maka sin X sama dengan sin alfa. Rumus yang pertama alfa ditambah K kali 2 pi. Kemudian rumus yang kedua pi min alfa ditambah K kali 2 pi. Ya, untuk K anggota bilangan bulat. Demikian untuk persamaan dasar sinus. Bagaimana kalau misalkan sin PX? Ya. Seperti ini. Sin PX sama dengan sin alfa. Nah, tinggal mengikuti rumus persamaan dasar tadi. Ya, persamaan dasar sinus tadi. Maka yang tadi X itu diganti dengan PX. Nah, maka PX sama dengan alfa ditambah K kali 360. Demikian pula untuk rumus yang kedua. Ini untuk K anggota bilangan bulat dan untuk sudutnya derajat. Untuk sudutnya dalam bentuk radian, ya tinggal disesuaikan saja. Ya, maka sin PX sama dengan sin alfa. Ya, jika menggunakan sudut radian, maka pernyataannya menjadi PX sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi. Untuk rumus yang kedua, PX sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2 pi untuk K anggota bilangan bulat. Demikian untuk penjelasan bagaimana cara mendapatkan persamaan atau penyelesaian dari suatu persamaan sinus. Ya. Selanjutnya, setelah tadi kita bicara tentang persamaan sinus, kita masuk ke persamaan kosinus. Ya, persamaan kosinus. Nah, untuk persamaan kosinus di sini saya ambil ilustrasi untuk cos X sama dengan setengah. Untuk daerah domainnya dari negatif 360 derajat
hingga 360 derajat. Kalau cos X sama dengan setengah, saya yakin Anda pasti bisa menjawab 60 derajat itu di kuadran 1, ya toh? Kalau cosnya positif berarti ada di kuadran 4, itu berarti 300 derajat. Nah, itu sangat mudah. Tapi kalau misalnya di area yang lain, kalau domainnya kita perlebar seperti yang di kasus ini, dari negatif 360 sampai 360. Baik, mari kita coba. Kita awali dengan menggambar grafik seperti tadi. Grafik cos X, Y sama dengan cos X itu seperti yang Anda lihat di depan. Kemudian karena cos X sama dengan setengah, itu artinya Y sama dengan cos X berpotongan dengan Y sama dengan setengah. Nah, grafik yang warna biru itu adalah Y sama dengan setengah. Tanpa ada perpotongan, yaitu 60 derajat, 300 derajat. Ya. Nah, negatif 60 derajat dan negatif 300 derajat. Nah, berarti dari sini artinya penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah yaitu negatif 300 derajat, negatif 60 derajat, 60 derajat, dan 300 derajat. Ini kalau menggunakan grafik. Nah, seperti persamaan sinus tadi, ya, nah sekarang kita mencoba bersama-sama yang menentukan penyelesaian dari persamaan kosinus. Kita awali dengan menggambar grafik cos X, kemudian kita potongkan dengan garis Y sama dengan setengah. Ya, nanti arahnya Anda sudah tahu. Kita cari perpotongannya, kemudian kita amati polanya. Ya, dari 3 titik ini ada 60 derajat, 420 derajat, dan 780 derajat. Nah, tanpa ada pola, polanya adalah 60 tambah 0 kali 360, 60 tambah 1 kali 360, 60 ditambah 2 kali 360. Nah, ini berarti secara umum kalau misalkan 012 ini kita anggap sebagai K, itu K adalah anggota bilangan bulat, maka X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Ya, K anggota bilangan bulat. Selanjutnya, masih ada titik potong yang lain selain 60. Kemudian berapa tadi? 420 ya. Nah, dan seterusnya. Nah, 420 dan 780 masih ada titik lain ya, yaitu 300 derajat, 660 derajat. Kemudian di sana tampak di bagian kiri grafik ini ada negatif 60 derajat. Nah, dari ketiga titik ini kita juga mencari polanya. Ya. Ternyata di sana tampak polanya negatif 60 ditambah 0 kali 360, kemudian negatif 60 ditambah 1 kali 360, kemudian negatif 60 ditambah 2 kali 360. 012 yang berwarna biru itu kalau diganti dengan K, maka negatif 60 ditambah K kali 360 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Nah, dari penyelesaian grafik yang pertama dan yang kedua ini, kita simpulkan penyelesaian untuk cos X sama dengan setengah. Ya, kita samakan. Kalau yang kiri cos X, maka yang kanan harus cos X juga. Maaf, harus dalam bentuk kosinus juga. Setengah itu adalah cos 60 derajat. Maka persamaannya adalah yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dua persamaan ini berdasarkan dua grafik tadi. Ya. Baik, nah sekarang kita coba mencari bagaimana persamaan dasar kosinusnya. Ya, persamaan dasar trigonometri untuk bentuk kosinus. Ya, berdasarkan pola tadi, cos X sama dengan cos alfa, berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau rumus yang kedua, X sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, dalam penyelesaian persamaan trigonometri untuk kosinus, kedua rumus ini itu harus dipakai. Ya, tidak boleh salah satu. Nah, rumus yang bagian kiri ini untuk sudut derajat. Nah, yang di bagian kanan ini untuk sudutnya dalam bentuk radian. Nah,
biasanya dalam bentuk pp begitu ya. Nah, tinggal disesuaikan saja. Maka untuk cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi untuk K anggota bilangan bulat. Demikian untuk persamaan dasar kosinus. Nah, jadi nanti ketika kita dihadapkan oleh bentuk persamaan yang lain, kita mengacunya ke persamaan dasar ini. Ya. Nah, seperti seperti persamaan ini. Nah, ada cos Px sama dengan cos alfa. Berdasarkan rumus dasar tadi, maka Px-nya itu menggantikan X tadi. Maka Px sama dengan alfa ditambah K kali 90 derajat. Kemudian rumus yang kedua, Px sama dengan negatif alfa derajat ditambah K kali 60 derajat. Nah, ini untuk sudut derajat, sedangkan untuk yang radian, seperti yang tampak di bagian kanan. Jadi 360 derajat diganti dengan 2. Ya, jadi alfa plus K kali 2pi atau negatif alfa ditambah K kali 2pi untuk K anggota bilangan bulat. Ya, demikian untuk persamaan dasar kosinus. Baik, selanjutnya, nah, kita masuk ke bagian yang terakhir dari persamaan trigonometri. Kita akan bahas bersama persamaan tangen. Nah, persamaan tangen ya, kita coba mencari rumusnya, mencari polanya seperti sin dan cos tadi, berangkat dari ilustrasi sederhana ini. Kita coba menggambar grafik tangen X dan grafik Y sama dengan akar 3. Ya, jadi tangen X. Nah, Anda sudah mencoba menggambar ini di matematika wajib ya. Jadi tidak perlu lagi saya menjelaskan bagaimana cara menggambar. Ya, Anda bisa membuka lagi pembelajaran pada matematika wajib tentang grafik fungsi trigonometri. Kemudian ya, kembali lagi kita potongkan dengan grafik Y sama dengan akar 3. Y sama dengan akar 3. Nah, itu yang berwarna biru. Kemudian kita amati perpotongannya antara garis Y sama dengan akar 3 dan Y sama dengan tangen X. Ada 4 titik potong. Ya. Nah, sehingga titik potongnya itu untuk nilai X-nya itu adalah solusinya negatif 300 derajat, negatif 120 derajat, 60 derajat, dan 240 derajat. Nah, ini untuk solusi penyelesaian tangen X sama akar 3 untuk domain negatif 360 sampai 360 derajat. Ya. Baik. Selanjutnya ya, kita coba ya menentukan nilai X-nya. Ya, kita cari rumusnya. Kita gambar lagi grafiknya tadi, tangen X. Kemudian kita potongkan dengan Y sama dengan akar 3. Kita tentukan nilai X-nya. Ya, seperti tadi kita cari polanya. Dari 5 titik ini coba kita tentukan polanya, kita amati. Ya, ini sebenarnya kalau Anda amati itu mirip baris aritmatika. Ya, itu di antara suku-sukunya ya, negatif 300, negatif 120, 60, 240, 420, itu kan dia punya beda berapa ini? 180 ya. Nah, jadi nanti pola-polanya itu mirip baris aritmatika. Nah, ini. Untuk X sama dengan 60 itu 60 ditambah 0 kali 180. 240 itu 60 ditambah 1 kali 180. 420 itu adalah 60 ditambah 2 kali 150. 300 dan negatif 120 itu seperti yang di bagian kiri. Negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2 itu adalah bilangan bulat. Maka secara umum kita bisa buat X sama dengan 60 derajat ya. Jadi polanya 60 derajat ditambah K kali 180 derajat untuk K anggota bilangan bulat. Demikian ya. Nah, dari pola ini maka kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan untuk tangen X sama dengan akar 3. Nah, yang bagian kiri tangen X, yang bagian kanan coba akar 3 itu tangen berapa? Tangen 60 derajat. Sehingga dari persamaan ini X sama dengan 60 ditambah K kali 180. Nah, ini berdasarkan pola tadi ya, untuk K bilangan bulat. Selanjutnya, nah, persamaan dasar
Kalau tadi kan masih ada 60 derajat ya. Nah, sekarang kita buat persamaan dasarnya untuk tangan X sama dengan tangan alfa. Jadi untuk tangan X sama dengan tangan alfa, kalau tadi dari polanya itu kita hanya mendapatkan satu persamaan, satu pola saja. Maka ini pun juga begitu, untuk menyelesaikannya cukup satu rumus saja, yaitu alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini untuk K anggota bilangan bulat dengan sudut derajat. Ketika yang dibicarakan adalah sudut radian, maka tinggal disesuaikan saja. Tangan X sama dengan tangan alfa, itu untuk X-nya sama dengan alfa ditambah K kali pi. K adalah anggota bilangan bulat. Demikian ya untuk menentukan persamaan dasar tangan. Ini adalah akhir dari penjelasan persamaan trigonometri. Ya, jika ada permasalahan silahkan tanyakan di kolom komen, ya, kolom komen atau menghubungi via WhatsApp. Tetap semangat, Anda pasti bisa. Ya, sampai jumpa di pembelajaran dan video selanjutnya. Semangat!